Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah boleh menunda momongan? Karena di zaman sekarang ini banyak anak muda yang ingin menikah muda. Tetapi setelah mereka menikah, malah menunda momongan. Ya, dengan alasan ingin menikmati masa mudanya. Atau biasa dikenal dengan istilah pacaran halal. Nah, melihat hal itu bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kan banyak pasangan muda, Sat, ya. Planningnya itu bisa kayak macam-macam lah gitu. Nah, salah satunya ada juga ternyata yang kayaknya nih enak nih kalau kita enjoy pacaran halal dulu gitu kan. Salah satunya adalah dengan berarti menunda punya anak. Kalau dalam Islam itu boleh nggak, Sat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kan kita ada doa yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Perhiasan dunia itu bukan cuma istri. Secara fitrah, perhiasan dunia itu ketika kita punya anak-anak yang nasabnya memang betul-betul darah daging kita. Sesayang apapun kita dengan, mohon maaf, anak yang kita adopsi, itu akan beda dengan anak kandung ya, anak kandung. Sesayang-sayangnya kita dengan anak tiri deh, pasti ada tes yang beda dengan anak kandung. Karena ikatan batin itu udah fitrah manusia. Sama kayak lapar, itu fitrah. Haus itu fitrah ya. Jadi rasa sayang kepada anak itu memang anugerah dari Allah. Tapi anak kandung itu punya sesuatu yang beda untuk masa depan si orang tua. Makanya dia masuk dalam salah satu hal yang ditunggu sama orang tua ketika sudah ada di alam barzah. Ini kita lihat sisi kelebihannya. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terkubur, semua amalnya keputus. Ada satu, awwaladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan doa yang paling cepat sampai itu yang anak kandung, yang binnya itu nyampe ya. Anak tiri itu kan tetap, kita lihat Islam itu udah rapih banget. Misalnya saya punya anak tiri nih ya, saya adopsi, ketika meninggal nggak bisa pakai nama saya, dia tetap harus pakai nama bapak aslinya. Kenapa? Seperti itulah Allah sudah atur supaya tidak ada overlapping. Jadi doanya nanti nasabnya jelas gitu loh. Bin dan bintinya itu punya siapa. Kemudian kalau ada orang tua yang sudah meninggal, doa yang ditunggu itu dari anak kandung. Terus Pak Ustadz kan banyak tetangga yang doain. Anak yang kita adopsi juga ngedoain. Beda, tetap ada porsi yang beda. Sama kayak gini, pelukan seorang anak kandung itu tidak maksudnya beda dari anak-anak yang lain. Itu fitrah manusia, fitrah yang Allah anugerahkan. Nah, maka ketika orang sudah berumah tangga, ini saya pertegas berapa kali supaya kita betul-betul paham, ini kesempatan kita, zuriyah itu keturunan. Betapa ruginya saya kalau saya punya kebaikan yang nerusin orang lain, karena pahalanya tidak akan sampai. Beda dengan anak kandung. Maka kalau ada seorang anak, orang tuanya sudah meninggal, terus dia mau ngirim hadiah buat orang tuanya. Bukan dalam bentuk transferan, bukan dalam bentuk kirim makanan, bukan. Tapi dalam bentuk doa, dua, kebaikan yang pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kalau nggak punya anak kan berarti semakin menipis kesempatan untuk doanya sampai. Untuk pahalanya juga sampai dari anak kandung yang masih hidup. Ya semua ada plus minus ya, tapi semua juga pilihan. Tapi yang pasti pilihan kita untuk memiliki anak kandung itu adalah kesempatan emas yang diingini oleh banyak orang. Catat ya, ini sahabat-sahabat hikmah, diinginkan oleh banyak orang. Berapa banyak sih orang yang berumah tangga 4 tahun, 5 tahun, karena faktor X akhirnya dia nggak bisa punya anak, harus ngadopsi. Berarti kalau gitu, kalau tidak ada kelainan secara biologis, secara reproduksi dia normal, harusnya dia menggunakan kesempatan emas itu. Supaya apa? Anak itu zuriyah, menjadi penghias kehidupan nanti di akhirat kita. Kalau misalnya keputusan untuk menunda momongan itu karena berbagai macam pertimbangan lah ya, yang mungkin itu sifatnya pribadi. Ini menunda ya, kalau tadi kan istilahnya memang nggak mau punya anak. Nggak mau gitu. punya anak. Ya. Kalau seperti itu dalam Islam bagaimana? Kalau menunda ini banyak pertimbangan. Nah, yang tadi kita bahas, teman-teman yang selama ini mungkin sama sekali nggak mau punya anak. Coba itu dipikirin matang-matang, ini kesempatan ibadah buat investasi akhirat. Sekarang menunda, pertimbangannya apa? Sama-sama kerja, suami istri, baru menikah, ntar deh
targetnya 2 tahun. Itu diperbolehkan dengan cara-cara yang prosesnya secara syar'i dibolehkan dalam agama Islam, gitu ya. Misalnya nggak boleh kayak mengkebirikan, nggak boleh. Itu berarti memang udah nggak punya kesempatan punya anak. Tapi kalau pakai alat kontrasepsi dipersilahkan. Makanya KB ini kan lu banyak pertentangan ya. Artinya kita nggak lihat pertentangannya. Tapi kalau memang itu jadi baik buat masa depan anak, kenapa enggak? Kenapa? Karena mungkin pertimbangannya kasihan juga nih kalau anak lahir, bapak ibunya masih sama-sama cari uang, akhirnya dia terlantar. Nah, bagaimana mau dapat kasih sayang orang tua kalau bapak ibunya masih sama-sama sibuk? Harus realistis juga ya. Realistis. Apa itu jadi masalah kita rilis? Enggak. Nah, yang penting ada niat baik. Setelah sekian lama nih nanti kita mau punya anak deh. Itu dia. Yang penting ada niat baiknya untuk Ada kedepannya ya niat Sat baik. ya. Baik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Sat. Oke, Tadi siap. di awal banget kan nikah, terus tuh punya anak. Nanya apa lagi? Nah ini lanjut nih, kalau udah punya anak kan anak gede tuh. Nah. Biasanya kalau udah gitu mereka akan memilih jalan hidupnya sendiri Sat. Wah itu Oke. yang paling mungkin buat sebagian orang tua agak berat ya Berat Sat ya. ya. Apalagi kalau misalnya punya jalan sendirinya itu harus hidup jauh dari kita. Wah rindunya kayak apa. Nah kita punya sebuah kisah yang viral tentang Oke. itu Sat. Akan kita bahas usai jeda.